losing time, I'm fading fast. MotoGP seri ke-11 baru saja selesai digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu 13 Juli 2025. Marc Marquez, pembalap baru Ducati Lenovo, berhasil sapu bersih semua sesi, dan kabar mengejutkan datang dari pembalap muda KTM, Pedro Acosta, yang secara tidak langsung menyindir Marquez sebagai penghalang pengembangan Ducati. Balapan MotoGP yang digelar di Sachsenring akhir pekan lalu menjadi panggung supremasi mutlak Marc Marquez. Pembalap Ducati asal Spanyol itu tampil nyaris sempurna sepanjang akhir pekan, mendominasi sesi latihan bebas, mengunci pole position, memenangkan sprint race, dan menuntaskan balapan utama dengan kemenangan meyakinkan. Dalam catatan karirnya yang gemilang, kemenangan di Sachsenring kali ini menjadi yang ke-9 di sirkuit tersebut dan menandai kemenangan ke-69-nya di kelas utama. Namun, yang menarik bukan hanya dominasi Marc di lintasan, melainkan juga api kontroversi yang dinyalakan pembalap muda KTM. Di tengah euforia keberhasilan Marc dan Ducati, muncul pula suara nyaring dari Pedro Acosta yang menyentil arah pengembangan tim Ducati secara terbuka melalui sebuah acara televisi olahraga Spanyol. Minggu di Sachsenring dimulai dengan gemilang bagi Marquez. Ia langsung menunjukkan dominasinya sejak sesi latihan bebas dengan catatan waktu yang konsisten dan jauh di atas rata-rata lawan-lawannya. Saat sesi kualifikasi, Marc mencetak pole position dengan waktu luar biasa. Sprint race pada hari Sabtu menambah panjang daftar kesuksesannya di sirkuit yang dikenal teknikal ini. Meskipun sempat kehilangan posisi di tikungan awal, Marquez segera mengambil alih balapan dan memenangi sprint race tanpa kesulitan berarti. Hari Minggu menjadi puncak kedikdayaan si semut dari Cervera itu. Dalam balapan utama, Marc Marquez kembali melesat sejak lampu start menyala. Tidak ada pembalap lain yang mampu mendekatinya, apalagi menyalip. Di tengah kondisi lintasan yang licin akibat hujan malam sebelumnya, hanya 10 pembalap dari total 18 yang berhasil menyelesaikan lomba. Beberapa rider terjatuh, termasuk nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, dan Marco Bezzecchi. Marquez tetap tak terkejar dan mengamankan kemenangan utama dengan selisih waktu yang sangat lebar. Di balik layar kemenangan ini, Pedro Acosta menjadi sorotan, bukan karena performanya yang gagal finish, melainkan karena pernyataan pedasnya yang dilontarkan dalam sebuah acara bincang olahraga di TV Spanyol. Saat pembawa acara menanyakan pendapatnya soal dominasi Marc Marquez sebagai pembalap baru Ducati yang kini menjadi pusat perhatian dunia, Acosta tidak menahan diri. Dengan ekspresi serius dan nada sinis, ia menjawab, "Marc Marquez, aku berpikir Ducati akan gagal jika pengembangan motor mereka diserahkan padanya." Ia melanjutkan, "Kalau Ducati percaya semua solusi ada pada Marquez, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri." Tak berhenti di situ, Acosta menambahkan dengan nada sarkastik, "Melihat dari belakang motor Ducatinya, kadang aku berpikir, apakah ini keajaiban atau hanya karena motor itu disetel khusus untuk dia seorang," tambah Acosta. Pernyataan Acosta sontak menjadi tajuk utama di media olahraga Spanyol dan menyebar cepat ke seluruh dunia MotoGP. Banyak penggemar dan pengamat mulai bertanya, apakah ini sekadar komentar emosional dari seorang rival yang frustrasi, atau justru kritik yang valid terhadap strategi Ducati yang sangat bertumpu pada performa tunggal seorang pembalap? Acosta menilai bahwa Ducati terlalu bergantung pada satu sudut pandang dalam mengembangkan motor. Ia menyindir bahwa semua masukan dari pembalap lain tampaknya diabaikan demi menuruti gaya balap Marc yang agresif dan ekstrim. Motor itu dibangun hanya untuk satu orang. Semua pengaturan elektronik, semua sasis, bahkan karakter mesin, seolah hanya dibuat agar Marc bisa jadi raja. Lalu sisanya? Pembalap lain hanya pelengkap kalender, tutup Acosta. Pernyataan Acosta segera menjadi viral. Banyak penggemar MotoGP, terutama yang mengikuti Marc Marquez sejak awal karirnya, mengecam sikap Acosta yang dianggap tidak sportif dan terkesan cemburu. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk keberanian dari seorang pembalap muda yang tidak mau tunduk pada legenda lama. Acosta dikenal sebagai pribadi blak-blakan, dan pernyataan seperti ini bukan pertama kalinya keluar dari mulutnya. Namun kali ini, intensitas emosinya tampak lebih dalam. Acosta sendiri tampaknya memahami bahwa komentarnya akan memicu kontroversi. Namun ia tetap memilih untuk bersuara. Karena menurutnya, sebuah tim besar seperti Ducati harus memiliki struktur pengembangan yang menyeluruh dan tidak bergantung pada satu figur, betapapun hebatnya figur tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa kritiknya Acosta terhadap Marquez mungkin berakar dari persaingan internal antar pembalap Spanyol. Keduanya berasal dari generasi berbeda. Marc dari era emas MotoGP 2010-an, sementara Acosta adalah harapan baru generasi 2020-an. Popularitas Marc yang tetap mendominasi,
Bahkan setelah sempat dianggap habis karena cedera, tampaknya menjadi bayang-bayang besar bagi Acosta. Apalagi dengan dominasi Marc bersama Ducati, peluang pembalap lain untuk bersinar menjadi semakin tipis. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa sikap Acosta dipengaruhi rasa frustrasi setelah kegagalannya di Sachsenring. Ia terjatuh saat mencoba mengikuti ritme balapan yang ditetapkan Marc dan kehilangan poin penting di klasemen pembalap. Dalam suasana emosi tersebut, kritik yang dilontarkan bisa jadi lebih keras daripada seharusnya. Namun, fakta bahwa Acosta menggunakan platform publik di televisi nasional untuk mengkritik langsung figur Marc Marquez menandakan bahwa yang ia rasakan bukan sekadar frustrasi biasa. Belum ada tanggapan dari pihak Ducati atas pernyataan Acosta. Namun dari bocoran sejumlah media Spanyol, pihak internal tim disebutkan lebih memilih fokus pada balapan berikutnya. Dari sisi fans, polarisasi mulai terasa. Sebagian besar penggemar Marc Marquez mengecam Acosta karena dinilai terlalu jauh dalam menyampaikan kritiknya. Namun tak sedikit pula penggemar muda yang membela Acosta dan menyebut bahwa ia berani mengatakan apa yang selama ini hanya dibicarakan di belakang layar. Musim 2025 belum selesai. MotoGP kini memasuki fase kritis. Setelah separuh musim berlalu, dominasi Marc Marquez memang tampak tak tergoyahkan. Namun tekanan dari pembalap muda seperti Acosta menunjukkan bahwa persaingan bukan hanya soal kecepatan di atas lintasan, tetapi juga soal narasi dan persepsi. Balapan bukan hanya tentang siapa tercepat, tetapi juga siapa yang punya gagasan paling kuat tentang masa depan. Sementara dunia menunggu bagaimana Ducati akan menanggapi kritik ini dan bagaimana Marc Marquez akan bereaksi secara pribadi. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 bukan sekadar musim yang penuh kemenangan, tapi juga penuh percakapan besar soal arah olahraga ini ke depan. Marc Marquez sapu bersih semua sesi di Sachsenring. Marco Bezzecchi langsung ingin berguru setelah menyaksikan kepuasan King Marc. Sachsenring, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit tersulit dan teknikal di kalender MotoGP, sekali lagi menjadi panggung pertunjukan kebesaran Marc Marquez. Musim 2025 ini menjadi musim yang luar biasa baginya, dan GP Jerman adalah bukti nyata bahwa sang baby alien telah sepenuhnya berubah menjadi alien sejati, sebuah entitas yang tak tertandingi, bahkan oleh lawan-lawan terbaik di grid saat ini. Dari sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi, dari sprint race hingga race utama, Marc Marquez menyapu bersih semuanya dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Kecepatan, presisi, determinasi, dan penguasaan mutlak terhadap Ducati Lenovo yang kini menjadi tunggangannya membuat penampilannya seolah-olah bukan dari dunia ini. Marc Marquez memulai akhir pekan di Sachsenring dengan catatan waktu luar biasa di semua sesi latihan. Bahkan saat cuaca berubah-ubah, dari cerah menjadi hujan deras yang membasahi lintasan sempit Sachsenring, Marquez tetap tampil dominan. Di sesi kualifikasi yang berlangsung dalam kondisi trek basah, ia berhasil mencatat waktu terbaik dan mengamankan posisi terdepan dengan lap yang secara teknis nyaris sempurna. Tikungan-tikungan kiri khas Sachsenring, yang dikenal cocok dengan gaya membalapnya sejak era Honda, kembali menjadi tempat di mana Marquez unjuk gigi. Banyak pengamat mengatakan bahwa tak peduli motor apa yang dia kendarai, jika balapan di Sachsenring, Marquez adalah kekuatan absolut. Sprint race menjadi momen yang memvalidasi transformasinya. Setelah start yang kurang mulus dan sempat turun ke posisi kelima, Marquez melakukan comeback spektakuler. Ia mendahului pebalap-pebalap tangguh seperti Fabio Quartararo, Johann Zarco, dan Fabio Di Giannantonio dengan strategi overtaking yang matang dan keberanian luar biasa di kondisi trek yang licin. Puncak aksi terjadi pada lap terakhir sprint race, ketika ia menyalip Marco Bezzecchi di tikungan pertama, dengan pengereman ekstrim di sisi dalam tikungan sambil menjaga kestabilan motor yang sulit dipercaya. Itu adalah kemenangan ke-10 Marquez dalam sprint race musim ini, dan ia kini memegang rekor kemenangan sprint terbanyak dalam satu musim. Tak hanya itu, kemenangan tersebut mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Bahkan hanya dari poin sprint saja, ia masih unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Sementara sprint membuktikan kejeliannya membaca situasi, race utama pada hari Minggu menunjukkan sisi lain dari Marquez, pengendalian penuh, taktik matang, dan determinasi yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan tensi balapan, Marquez menampilkan performa yang solid, membangun ritme yang tak terkejar, dan mengamankan posisi puncak di saat yang tepat. Para rivalnya seperti Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi berusaha menekan. Namun keunggulan Marquez pada titik-titik kritis membuat mereka harus puas hanya sebagai pengejar. Momentum kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi markas Ducati di Bologna. Claudio Domenicali, CEO Ducati, secara terbuka menyebut Marquez sebagai hadiah paling tepat waktu
dalam sejarah modern tim pabrikan tersebut. Mark bukan hanya pembalap tercepat hari ini, dia adalah penyelamat. Di saat performa kami mulai tidak konsisten, dia datang dan mengangkat seluruh tim, ujar Domenicali. Di internal tim, Marquez telah menjadi figur sentral, bukan hanya karena catatan waktunya, tapi juga karena pendekatannya yang ilmiah terhadap pengembangan motor dan strategi balap. Ia bukan sekadar ikon, ia adalah sistem kemenangan yang berjalan. Marco Bezzecchi, yang konsisten berada dalam rombongan depan selama akhir pekan, menjadi saksi langsung dari kedahsyatan sang alien. Ia sempat berada di depan Marquez dalam beberapa fase balapan sprint, namun tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan tekanan luar biasa dari pembalap Spanyol itu. Meski finish di belakang Marquez, Bezzecchi menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terselubung. Dalam beberapa wawancara, ia menyebutkan secara langsung bahwa ia ingin belajar dari Marquez. Ia mengakui bahwa bertarung melawan Marquez bukan hanya tantangan fisik, tapi juga psikologis, dan ia melihatnya sebagai peluang emas untuk belajar langsung dari seorang legenda hidup. Bezzecchi mungkin bukan satu-satunya pebalap muda yang belajar dari Marquez, tetapi ia adalah yang paling terang-terangan menunjukkan keinginan tersebut. Performanya di Sachsenring menjadi pelajaran nyata tentang bagaimana harus beradaptasi, bertahan, dan menyerang dengan akurat di bawah tekanan luar biasa. Ia sadar, untuk bisa bersaing di level atas MotoGP, dibutuhkan bukan hanya kecepatan dan teknik, tapi juga kecerdasan taktis dan mental juara seperti yang dimiliki Marquez. Ada kesan bahwa Bezzecchi ingin menjadi seperti Marquez, atau setidaknya menyerap sebagian dari kejeniusan sang alien. Julukan Baby Alien, yang selama ini melekat pada Marc Marquez sejak awal karirnya kini terasa tak lagi cukup menggambarkan sosoknya. Jika dulu ia adalah pebalap muda fenomenal dengan gaya agresif nan menakutkan, kini ia adalah bentuk evolusi yang lebih matang, lebih canggih, dan lebih mematikan. Marquez tahun 2025 bukan hanya cepat, dia efisien, tenang, penuh perhitungan, dan brutal dalam eksekusi. Keberhasilannya menyapu bersih semua sesi di Sachsenring bukan hanya soal talenta, tetapi juga hasil dari kerja keras, pemahaman mendalam terhadap motor, kondisi trek, dan lawan-lawannya. Yang lebih penting, dominasi ini bukan hanya tentang Marquez sendiri. Ini tentang bagaimana ia mengubah arah perjalanan Ducati, membangkitkan semangat tim, dan menciptakan standar baru di paddock. Dari teknisi hingga bos besar, semua sepakat, Marquez adalah pusat gravitasi baru di MotoGP. Performanya menular, menginspirasi, dan sekaligus menakutkan bagi rival-rivalnya. Ia adalah tolak ukur. Kehadiran Marc Marquez dalam kondisi seperti ini menjadi tantangan sekaligus berkah bagi pebalap-pebalap muda seperti Bezzecchi. Mereka bisa menyaksikan secara langsung standar tertinggi performa di MotoGP, dan hal itu menjadi cermin untuk terus berkembang. Jika Bezzecchi mampu menyerap pelajaran dari duel di Sachsenring, ia mungkin bisa menjadi pesaing utama Marquez di masa depan. Marc Marquez kuasai sirkuit Sachsenring, rebut pole position dan juarai sprint race MotoGP Jerman. Bagnaia akui Marquez juara karena keberuntungan hujan. Marc Marquez kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP dengan performa luar biasa di sirkuit Sachsenring pada akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati itu, tampil sangat dominan sejak sesi kualifikasi hingga sprint race. Dalam kondisi cuaca yang menantang, di mana hujan mengguyur trek secara intens, Marquez berhasil merebut pole position dan kemudian menyapu bersih sprint race MotoGP Jerman 2025. Penampilan impresif ini tidak hanya mendapat pujian dari para penggemar dan pengamat balap motor, tetapi juga membuat bos Ducati memberikan sanjungan terbuka terhadap sang juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia mengakui bahwa Marquez tampil sangat cepat karena mendapatkan keberuntungan dari kondisi lintasan yang basah. Sejak hari Jumat, kondisi cuaca di Sachsenring sudah menunjukkan tanda-tanda kurang bersahabat. Hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa sesi, yang memaksa para pembalap beradaptasi dengan cepat terhadap lintasan yang licin dan tidak stabil. Namun, di tengah situasi itu, Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap senior dengan pengalaman luar biasa di trek ini. Dalam sesi kualifikasi Q2, yang digelar dengan kondisi trek masih basah akibat hujan sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27,811 detik. Waktu tersebut menempatkannya di posisi terdepan, unggul atas Johann Zarco dan Marco Bezzecchi yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Dengan pole position ini, Marquez mencatatkan rekor pole ke-101 dalam karirnya di kelas utama, dan yang ketujuh di musim 2025.
Kondisi cuaca yang tidak stabil membuat sesi kualifikasi menjadi sangat menegangkan. Beberapa pembalap mengalami kesulitan besar dalam mengontrol motornya di atas lintasan yang licin, termasuk Maverick Vinales dan Jack Miller yang nyaris kehilangan grip di tikungan cepat. Namun, Marquez tampil tenang dan presisi dalam setiap lapnya. Ia memanfaatkan dengan baik karakteristik motor Ducati Desmosedici GP25 yang sangat stabil dan cepat dalam kondisi basah. Tidak hanya mengandalkan kecepatan motor, Marquez juga menunjukkan keunggulan teknisnya dalam memilih jalur, menyeimbangkan motor, serta mengatur throttle dan pengereman dengan cermat di setiap sektor. Kesuksesan di sesi kualifikasi menjadi modal berharga bagi Marquez menghadapi sprint race yang digelar beberapa jam kemudian. Dalam balapan singkat ini, Marquez bermain sangat cerdas. Bahkan, ketika tekanan datang dari pembalap lain, Marquez tetap mampu mempertahankan ritme dan kontrol balapan. Dengan gaya balap agresif namun terukur, ia sukses menuntaskan sprint race sebagai juara dan memperpanjang rekor kemenangannya dalam format sprint musim ini. Ini adalah kemenangan sprint ke-10 berturut-turut bagi Marquez, menegaskan bahwa ia bukan hanya cepat di atas kertas, tapi juga konsisten dalam setiap sesi balap. Pencapaian ini tentu membuat Ducati merasa sangat puas. Manajer tim Ducati Lenovo, Gigi Dalinya, yang ditemui usai sprint race, menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam konferensi pers, Dalinya mengatakan bahwa Marquez adalah aset besar bagi tim. Mark menunjukkan kematangan luar biasa. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga mampu membaca kondisi lintasan dengan sangat baik. Di kondisi basah seperti ini, tidak semua pembalap mampu tampil maksimal, tapi Mark bisa. Dia tahu kapan harus agresif, dan kapan harus bermain aman. Tim sangat bangga dengan pencapaiannya, ujar Dalinya. Keberhasilan Marquez di Sachsenring juga mendapat perhatian dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu tampak frustrasi dengan hasil yang didapatnya sendiri setelah gagal tampil maksimal di kualifikasi dan hanya mampu finish di luar 3 besar dalam sprint race. Dalam wawancara pasca balapan, Bagnaia mengakui keunggulan Marquez. Mark sangat cepat hari ini. Aku juga merasa kecepatanku cukup bagus. Tapi jelas lintasan basah kali ini membantu Mark ke jalur podium. Dia bisa memaksimalkan setiap tikungan ke kiri, dan itu membuat perbedaan besar, ujar Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa ia sempat mencoba setup berbeda pada sesi latihan Jumat, namun hasilnya tidak sesuai harapan karena bagian depan motor menjadi terlalu tidak stabil, sehingga ia kembali ke setup standar saat sprint. Sirkuit Sachsenring sendiri memang dikenal sebagai salah satu trek yang sangat cocok dengan gaya balap Marc Marquez. Sirkuit sepanjang 3,671 km ini memiliki 13 tikungan, dengan 10 diantaranya mengarah ke kiri, sesuatu yang sangat sesuai dengan kekuatan fisik bagian kiri tubuh Marquez yang lebih dominan, akibat cedera bahu kanan yang pernah dideritanya di masa lalu. Sejak tahun 2013, Marquez sudah mengoleksi 11 kemenangan di Sachsenring, termasuk saat masih di kelas 125cc dan Moto2. Kombinasi dari layout sirkuit, gaya balapnya yang agresif, serta karakter motor Ducati yang kini ia tunggangi, membuat Marquez hampir tak tersentuh di trek ini. Dengan kemenangan pole dan sprint race ini, Marquez semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Sebelum seri Sachsenring, ia sudah unggul 68 poin dari rival terdekatnya. Tambahan poin dari sprint tentu akan memperbesar jarak tersebut, menjadikannya kandidat kuat juara dunia musim ini jika konsistensinya terus terjaga. Dalam beberapa balapan terakhir, Marquez telah menunjukkan bahwa adaptasinya dengan Ducati berjalan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Ia tampak semakin nyaman dengan motor Italia itu, mampu memanfaatkan kekuatan mesin dan aerodinamika Ducati untuk mendominasi berbagai jenis sirkuit. Menyambut balapan utama pada hari Minggu, banyak pihak memprediksi bahwa Marquez kembali menjadi favorit utama. Apalagi jika hujan kembali turun, kondisi itu akan semakin menguntungkan bagi Marquez yang memang dikenal sebagai spesialis lintasan basah. Namun, pembalap lain seperti Bagnaia, Jack Miller, dan Alex Marquez tentu tidak akan tinggal diam. Mereka berambisi untuk membalas dominasi Marc Marquez dan mencuri poin penting dalam perburuan gelar juara dunia. Ducati sendiri menyatakan akan tetap fokus pada strategi teknis, pemilihan ban, dan pengaturan suhu motor agar tetap kompetitif dalam segala kondisi cuaca. Kesuksesan Marc Marquez di Sachsenring kali ini bukan hanya soal kecepatan dan keberuntungan. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, pengalaman, serta kemampuan membaca kondisi lintasan adalah kombinasi kunci untuk meraih kemenangan di ajang MotoGP yang semakin kompetitif. Setelah tercepat di FP1 dan menyembunyikan kecepatan di sesi praktis,
Marc Marquez langsung mengamuk di kualifikasi Sachsenring, rebut pole position di kondisi lintasan basah. Sachsenring kembali menjadi panggung bagi seorang Marc Marquez untuk mempertunjukkan mengapa ia dijuluki salah satu pembalap paling cerdas dan mematikan di era modern MotoGP. Akhir pekan di Grand Prix Jerman 2025 dimulai dengan cukup tenang, bahkan bisa dibilang seperti cerita yang bisa ditebak. Namun di balik itu ternyata terdapat strategi besar yang dijalankan secara sistematis oleh Marquez dan kru Ducati Lenovo. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, yang digelar Jumat pagi, Marquez langsung tancap gas dan mencatatkan waktu tercepat, meninggalkan para rivalnya yang masih mencari setelan ideal. Waktu 1 menit 20,372 detik, yang ditorehkannya menjadi bukti bahwa ia telah memahami karakter Sachsenring, seperti punggung tangannya sendiri. Namun, alih-alih mempertahankan dominasinya di sesi latihan sore, Marquez memilih untuk meredam dirinya. Ia hanya finish di posisi ketiga, di belakang sang adik, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing. Banyak yang sempat mengira performanya mulai turun, namun kenyataannya, Marquez hanya sedang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Keputusan untuk tidak memaksakan diri di praktis bukan tanpa alasan. Dalam strategi balap, terkadang kemenangan besar bukanlah tentang seberapa keras Anda melaju di setiap lap, tapi seberapa pintar Anda menyimpan amunisi untuk saat yang paling menentukan. Marquez dan Ducati tahu betul bahwa kunci utama adalah memastikan dirinya langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua, Q2, dan untuk itu, masuk ke 10 besar di praktis sudah cukup. Ia memilih untuk memfokuskan sesi tersebut pada pemahaman kondisi ban, ritme race patch, serta menyesuaikan setup motor dengan kondisi lintasan yang berubah-ubah. Saksama dan sabar, ia memainkan psikologi dengan membuat tim-tim lain mengira performanya belum maksimal. Di sisi lain, Di Gia tampil luar biasa cepat. Pembalap muda asal Italia itu bahkan mencatat waktu lebih baik dari Marquez di sore hari, dan di mata publik mulai mencuat sebagai calon pole sitter. Namun seperti biasa, di dunia MotoGP, kecepatan bukan satu-satunya faktor. Pengalaman, kecerdasan, dan intuisi tak kalah penting. Sabtu datang dan lintasan Sachsenring berubah menjadi basah. Semua mata tertuju pada sesi kualifikasi yang akan menentukan grid start MotoGP Jerman. Dalam 15 menit yang dramatis pada Q2 dengan lintasan basah, Marc Marquez menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi ikon kecepatan dan taktik di ajang balap motor paling prestisius ini. Dengan menggunakan ban soft kombinasi medium, setup elektronik agresif, feeling sempurna terhadap motor, dan dengan kondisi lintasan basah, Marquez melesatkan Ducatinya ke posisi teratas dengan waktu yang luar biasa. Di Gia, yang sebelumnya pada FP1 terlihat sangat percaya diri, kini ia hanya bisa menggigit jari ketika Marquez merebut posisi terdepan di detik-detik akhir sesi. Lebih menariknya lagi, Marc tidak melakukan selebrasi berlebihan. Seolah semuanya telah dirancang dan dikalkulasi sejak awal, ia hanya melambai ringan kepada kru di pitbox dan masuk paddock dengan wajah tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada selebrasi bombastis. Hanya ekspresi dari seorang juara yang tahu bahwa pekerjaannya baru saja dimulai. Reaksi dari paddock pun beragam. Alex Marquez memberikan selamat dengan pelukan hangat, sementara Fabio Di Giannantonio terlihat sedikit kecewa meski tetap sportif. Namun momen paling menarik datang dari arah bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Kamera menangkap raut wajahnya yang tak biasa, tidak sepenuhnya gembira, juga tidak kecewa. Seperti orang yang sedang mencerna sesuatu yang besar, Gigi hanya berdiri dan mengangguk pelan. Ia tahu, anak didiknya kini bukan lagi pebalap penuh risiko, seperti di tahun-tahun terakhir bersama Honda. Marquez yang sekarang adalah gabungan dari pengalaman matang, teknik tinggi, dan adaptasi terhadap motor terbaik di grid. Diamnya Gigi bukan tanda ketidakpuasan, melainkan ekspresi seseorang yang tengah menyaksikan pembuktian nyata akan keputusan yang pernah ia ambil, merekrut Marquez ke Ducati Lenovo. Sachsenring sendiri adalah sirkuit yang sangat identik dengan Marc Marquez. Dari 2010 hingga 2019, ia tidak terkalahkan di lintasan ini dalam semua kelas. Bahkan di masa terkelamnya, ketika cedera menghantam dan performanya terpuruk, Sachsenring tetap menjadi tempat di mana ia bisa kembali bersinar. Karakteristik sirkuit yang lebih banyak ke kiri, dengan tikungan cepat dan ritmis, sangat cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif namun presisi. Tahun ini, dengan mesin Ducati yang begitu buas dalam akselerasi dan stabil di corner entry, Marquez menjadi kombinasi yang mematikan. Tak heran, banyak analis MotoGP menyebut bahwa sesi kualifikasi Sachsenring 2025 adalah penampilan teknis terbaik dari Marquez sejak ia kembali dari cedera 2 tahun silam. Bahkan komentator veteran Spanyol menyebutnya sebagai una clase maestra, atau kelas master, dari Marc yang tidak hanya cepat,
tapi juga pintar secara strategi dan emosional. Pole position ini tentunya juga membawa implikasi besar pada klasemen kejuaraan dunia. Dengan start dari posisi terdepan, Marquez berpeluang besar memenangkan sprint race serta main race di hari Minggu dan memperlebar jaraknya dari para pesaing. Ia kini memimpin klasemen dengan 307 poin. Unggul jauh atas Alex Marquez di posisi kedua dan Bagnaia yang mulai kesulitan menjaga konsistensi. Sementara itu, tim-tim seperti KTM dan Aprilia terus berjuang di papan tengah, tak mampu menandingi kekuatan Ducati yang makin menggurita. Dalam konteks yang lebih besar, kemenangan Marquez di Sachsenring bukan hanya soal poin atau statistik. Ini adalah pernyataan kekuatan, bahwa meski sempat diragukan, dilepas Honda, dianggap tak lagi tajam, ia tetap Marc Marquez. Sosok yang ketika diberi senjata terbaik, akan mengubah lintasan menjadi panggung pertunjukan. Losing time, I'm fading fast.